Halo semuanya, kenalkan nama saya Julius Sumitra. Saya membuat board game yang berjudul Microbial Master, yang mana board game ini akan membawa kita menuju pengalaman menjadi peneliti fermentasi di dalam laboratorium. Pertama, letakkan round marker di angka 1 sebagai penunjuk ronde berapa yang sedang kita jalani. Kemudian, letakkan kartu sesuai dengan video, dan ini adalah player board yang akan kita gunakan selama permainan Microbial Master. Pertama, untuk 2 pemain, buang 6 kartu formula dengan 3 waktu. Kemudian, bagikan 5 kartu untuk masing-masing pemain, dan pemain akan memilih 3 kartu dan 2 kartunya dibuang dan akan dimasukkan kembali ke tumpukan deck dan kocok kembali tumpukan deck. Bagikan kartu riset rahasia kepada masing-masing pemain. Setiap pemain akan mendapatkan 2 kartu riset rahasia. Pastikan kartu riset rahasia ini kamu taruh di dalam area permainan secara tertutup. Menyelesaikan riset rahasia, kamu akan mendapatkan beberapa poin tambahan di akhir permainan. Selanjutnya, letakkan 4 worker yang kamu miliki di area player board pada kolom masing-masing skill dan pastikan letakkan pada angka 0. Kemudian, taruh token waktu sesuai dengan angka dari angka 1 hingga angka 9. Selanjutnya, taruh kartu Microbial Awards pada kolom yang tersedia. Untuk 2 pemain, kita akan menggunakan 3 kartu Microbial Awards. Kemudian, kocok kartu kultur mikroba. Untuk 2 pemain, kita akan menggunakan 6 kartu mikroba setiap rondenya. Nah, kita akan masuk ke bagian yang paling asik, yaitu kartu plot twist, yang mana kartu ini berisikan kartu yang akan merubah arah jalannya permainan setiap rondenya. Taruh token makanan di samping area mainboard. Kemudian buang 6 dadu bahan pendukung, 6 dadu bahan utama, dan kita akan menggunakan masing-masing 6 dadu untuk 2 pemain. Kocok semua dadu. Lalu letakkan masing-masing dadu sesuai dengan angka dan simbolnya di area papan utama. Pemain ungu mengambil aksi bahan utama, kemudian bahan utamanya diambil ditaruh di area kulkas. Selanjutnya pemain oranye juga melakukan aksi yang sama. Pemain ungu mengambil aksi merancang trial dengan memainkan kartu formula. Kartu formula yang dimainkan diletakkan di bawah area player board. Pemain oranye juga melakukan hal yang sama. Sebagai catatan, kartu yang dimainkan harus sesuai dengan zona yang dimainkan. Kemudian pemain ungu mengambil aksi mengambil bahan pendukung. Bahan pendukung juga diletakkan area kulkas pada zona bahan fresh. Kemudian pemain oranye melakukan aksi merancang trail kembali. Selanjutnya pemain ungu mengajukan lembur. Taruh tile lembur pada angka 10 dan 11. Setelah itu letakkan token waktu lembur di atasnya. Token lembur ini bisa kamu gunakan sebagai mengganti token waktu yang kamu miliki. Pemain oranye melakukan aksi mengambil dadu bahan pendukung. Kemudian pemain ungu mengambil aksi mengambil kultur mikroba. Kultur mikroba yang sudah diambil diletakkan pada kulkas kultur. Pemain oranye kembali melakukan aksi merancang trial, namun perlu diingat kembali setiap trial yang gagal atau kamu akan mendapatkan token kegagalan. Pemain ungu mengambil aksi merancang trial. Kemudian pemain oranye mengambil aksi mengambil kultur mikroba. Selanjutnya pemain ungu mengambil aksi bahan utama. Pemain oranye mengambil aksi kultur mikroba. Pemain ungu mengambil aksi yang sama. Pemain oranye mengambil aksi mengambil kultur mikroba. Kemudian pemain ungu melakukan aksi mengambil bahan utama. Selanjutnya pemain oranye juga mengambil aksi mengajukan lembur.
Perlu diingat, dalam satu ronde kamu hanya bisa melakukan sekali aksi ini. Lakukan kembali semua aksi hingga semua pemain menyatakan pas. Selanjutnya kita akan masukin fase trial, di mana pada tahapan ini pemain secara simultan melakukan trial dengan beberapa tahap, yaitu dengan menempatkan bahan utama, kultur mikroba, dan bahan pendukung jika ada pada kartu formula. Kemudian pemain harus menggunakan waktu sesuai dengan waktu fermentasi yang ada pada kartu. Setelah selesai, maka proses pada fase trial ini berakhir. Pastikan kamu memiliki waktu yang cukup sehingga pada fase ini kamu dapat melakukan proses trial. Fase evaluasi mingguan akan dilakukan setiap akhir ronde, yang mana setiap formula yang berhasil akan mendapatkan waktu sesuai dengan yang ada dalam video. Setiap bahan pendukung yang digunakan, majukan 1 poin pada setiap ikonnya. Kemudian, totalkan semua skor inovasi yang kamu dapatkan pada ronde ini. Selanjutnya, majukan skor inovasi dengan token pekerja yang berada pada track skor inovasi sesuai dengan total skor inovasi yang kamu dapatkan pada ronde ini. Pada fase beres-beres, kembalikan semua token waktu yang ada pada area permainan ke jam pemain. Kemudian, geser token pemain pertama ke pemain dengan jumlah skor inovasi terendah pada akhir ronde tersebut. Apabila terdapat 2 atau lebih pemain yang memiliki skor yang sama, maka pemain yang mendapatkan urutan pertama adalah pemain dengan giliran terakhir pada ronde sebelumnya. Setiap bahan pendukung yang tidak digunakan akan mendapatkan 1 token kontaminasi. Kembalikan token waktu lembur ke area papan permainan. Selanjutnya, ambil lagi kartu formula hingga pemain memiliki 3 kartu formula. Ubah dadu bahan baku utama yang disimpan di dalam kulkas menjadi token bahan baku utama sesuai dengan mata dadunya. Lalu, kembalikan dadu ke papan utama. Kemudian, geser semua token bahan baku utama yang disimpan di kulkas dari bagian 1 ke bagian 2, bagian 2 ke bagian 3, dan bagian ketiga ke tong sampah. Setiap trial yang sudah dirancang namun gagal akan mendapatkan 1 token kegagalan. Balik tile lembur menjadi tile istirahat, kemudian tutupi pada kolom 8 dan 9, sehingga pemain yang mengajukan lembur pada ronde sebelumnya akan hanya mendapatkan 7 waktu saja pada ronde berikutnya. Pada fase evaluasi akhir akan terjadi setelah ronde ke-6 berakhir, yang mana akan mendapatkan tambahan poin setiap kartu riset rahasia yang berhasil, setiap skill yang berhasil didapatkan, dan mendapatkan 3 skor inovasi tambahan ketika mendapatkan semua skill. Kemudian, skor juga akan ditambahkan dengan kartu Microbial Awards yang dimenangkan selama proses permainan yang berlangsung. Kemudian, setiap pemain juga akan mendapatkan pengurangan poin setiap token kontaminasi, token kegagalan, dan setiap sisa kultur mikroba pada akhir ronde ke-6. Selanjutnya, pada tahap akhir permainan, yaitu malam penganugerahan, pemain yang memiliki skor inovasi tertinggi akan dinobatkan sebagai Microbial Master terbaik pada era ini. Jika terdapat 2 atau lebih peneliti yang memiliki skor inovasi seri, maka pemenang adalah pemain dengan penyelesaian trial formula terbanyak. Jika masih seri, maka pemain dengan jumlah skill terbanyak yang akan mendapatkan kemenangan. Apabila masih sama, maka kedua pemain tersebut akan berbagi kemenangan sebagai Microbial Master terbaik pada era ini.